Bukan karena kelahiran. Bukan karena perang antar suku. Tapi karena sebuah pasukan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya lengkap dengan gajah-gajah perang berjalan lurus menuju Mekah dengan satu tujuan, menghancurkan Ka'bah. Dan di hadapan pasukan itu, hanya ada satu orang yang berani bicara. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Bagian 1, Abraha dan ambisinya. Abraha adalah gubernur Yaman yang ditunjuk oleh kerajaan Aksum Kekaisaran Kristen dari Ethiopia yang saat itu menguasai Yaman. Abraha ambisius. Ia membangun sebuah gereja megah di Syan'a, ibu kota Yaman, yang ia namai Al-Qulais. Tujuannya jelas, mengalihkan pusat ziarah Arabia dari Ka'bah di Mekah ke gerejanya. Tapi rencana itu gagal total. Orang-orang Arab menolak. Bahkan ada yang sengaja datang ke Al-Qulais dan mengotorinya sebagai bentuk penghinaan. Abraha murka. Ia memutuskan untuk menghancurkan sumber masalahnya langsung Ka'bah di Mekah. Ia menyiapkan pasukan besar. Dan yang paling menakutkan, ia membawa gajah-gajah perang. Gajah adalah senjata psikologis yang luar biasa di masa itu, belum pernah orang Arab menghadapinya di medan perang. Bagian 2, Abdul Muthalib berdiri sendirian. Ketika berita pasukan Abraha sampai ke Mekah, kepanikan melanda. Suku-suku Quraisy tahu mereka tidak bisa melawan secara militer. Sebagian besar memilih melarikan diri ke pegunungan sekitar Mekah, menunggu apa yang akan terjadi. Abraha mengirim utusan ke Mekah. Abdul Muthalib datang sebagai perwakilan. Pertemuan itu mengejutkan banyak pihak. Abraha yang menyambut Abdul Muthalib dengan hormat karena wibawanya bertanya apa yang ia inginkan. Abdul Muthalib menjawab dengan tenang, ia ingin unta-untanya yang dirampas pasukan Abraha dikembalikan. Abraha terkejut. Kamu datang meminta unta? Bukan memohon agar Ka'bah tidak dihancurkan? Abdul Muthalib menjawab dengan kalimat yang masyhur hingga hari ini. Unta-unta itu milikku, dan aku yang bertanggung jawab atasnya. Adapun Ka'bah ia punya pemiliknya sendiri yang akan menjaganya. Abraha tidak bisa berkata apa-apa. Unta dikembalikan. Dan pasukan tetap bergerak maju. Bagian 3, Burung Ababil. Pasukan Abraha tiba di pinggiran Mekah. Gajah terbesar mereka bernama Mahmud diarahkan ke Ka'bah. Tapi gajah itu berhenti. Didorong, dipukul, diancam ia tidak mau melangkah ke arah Ka'bah. Setiap kali diarahkan ke selatan, timur, atau barat, ia berjalan. Tapi ke arah Ka'bah ia berlutut dan diam. Kemudian datanglah sesuatu dari arah laut. Gerombolan burung dalam jumlah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Masing-masing membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Batu-batu itu dijatuhkan ke atas pasukan Abraha. Dan pasukan yang berjumlah ribuan itu hancur. Mereka berlarian, tapi dimanapun mereka lari, batu-batu itu mengikuti. Abraha sendiri terluka parah dan meninggal dalam perjalanan pulang ke Yaman. Allah berfirman dalam surah Al-Fil, "Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat." Bagian penutup. Tahun itu disebut tahun gajah, Aam Al-Fil. Dan ia menjadi penanda waktu yang digunakan orang Arab setelahnya, seperti kita menggunakan tahun Masehi. Karena tepat di tahun yang sama, beberapa bulan setelah peristiwa itu, seorang bayi lahir di Mekah. Namanya Muhammad. Di episode berikutnya, kita akan bicara tentang orang tuanya, Abdullah dan Aminah, dan pernikahan yang melahirkan manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Sampai jumpa di episode 5. Insya Allah.